Pada zaman Mahabharata, saat dunia masih diliputi ketidakpastian dan para dewa memegang kendali atas takdir manusia, terjadi sebuah kisah yang luar biasa di mana seorang pahlawan dengan kekuatan api terlahir di antara cinta yang mustahil dan takdir yang tertulis dalam bintang. Arjuna, salah satu Pandawa, terkenal sebagai pemanah yang tiada tanding, selalu mendapat perhatian para dewa dan makhluk halus. Suatu hari, ketika Arjuna sedang melakukan tapa brata di sebuah gunung untuk memohon kekuatan dari para dewa, ia bertemu dengan seorang bidadari bernama Dewi Dresanala, putri dari Batara Brahma, dewa api. Dresanala, yang dikenal sebagai bidadari tercantik dengan pancaran wajah yang lembut namun membara, memiliki perasaan yang kuat terhadap Arjuna. Pertemuan mereka di bawah bulan purnama menjadi awal kisah cinta yang penuh gairah, namun terlarang karena Batara Brahma tak menginginkan putrinya bersanding dengan manusia. Bahkan, seorang satria besar seperti Arjuna. Ketika Batara Brahma mengetahui hubungan putrinya dengan Arjuna, kemarahan Dewa Api ini tak terbendung. Batara Brahma mengutuk hubungan mereka, mengatakan bahwa buah cinta mereka akan membawa kehancuran bagi para dewa jika lahir ke dunia. Namun, Dresanala dengan berani menentang ayahnya dan memohon agar kutukan tersebut dihapuskan. Dalam amarahnya, Batara Brahma akhirnya memberikan syarat berat. Jika sang anak terlahir, ia akan menjadi anak api yang tak dapat hidup di bumi, kecuali di lingkungan api. Batara Brahma juga mengutuk bahwa bayi tersebut hanya dapat hidup jika lahir di dalam kobaran api suci, dan ia akan selalu dicari oleh musuh-musuhnya karena kekuatannya yang luar biasa. Dewi Dresanala akhirnya mengandung. Namun, karena kutukan ayahnya, ia harus melahirkan di alam kahyangan, di tengah kobaran api besar. Dengan berat hati, Arjuna yang mengetahui syarat ini hanya bisa berdoa agar anaknya terlahir dengan selamat. Di tengah kobaran api suci yang dibuat oleh Batara Brahma sendiri, lahirlah seorang bayi dengan tubuh yang diliputi cahaya merah menyala. Anak itu diberi nama Wisanggeni, yang berarti anak api. Sejak lahir, tubuhnya mengeluarkan hawa panas yang luar biasa. Mata Wisanggeni berkilau seperti bara api yang menyala, dan rambutnya terlihat seperti asap yang memutar di angkasa. Para dewa yang melihat kelahiran ini terkejut, menyadari bahwa bayi ini bukanlah bayi biasa, tetapi seorang kesatria dengan takdir yang besar. Wisanggeni dibesarkan oleh Dewi Dresanala di alam kahyangan, jauh dari penglihatan manusia. Ia bermain di antara kobaran api, ditemani oleh makhluk-makhluk api yang diciptakan Batara Brahma sejak kecil. Wisanggeni memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa mengendalikan api dengan mudah, dan tubuhnya kebal terhadap segala jenis senjata yang berasal dari elemen api. Namun, Wisanggeni tumbuh dengan penuh rasa penasaran tentang ayahnya, Arjuna. Ia sering bertanya kepada ibunya tentang siapa ayahnya dan mengapa ia tidak pernah bertemu dengan sang ayah. Dewi Dresanala selalu menjawab dengan lembut bahwa sang ayah adalah seorang satria besar yang berada di dunia manusia, bertempur untuk kebenaran dan keadilan. Ketika Wisanggeni beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mencari ayahnya di dunia manusia. Dengan restu ibunya, ia meninggalkan alam kahyangan dan turun ke bumi. Ia tiba di tengah hutan, tempat Arjuna sedang melakukan tapa brata untuk mencari kedamaian batin. Setelah peperangan yang melelahkan, pertemuan pertama mereka dipenuhi dengan emosi. Arjuna, yang melihat seorang pemuda dengan aura yang luar biasa, tidak menyadari bahwa itu adalah putranya sendiri. Wisanggeni memperkenalkan dirinya sebagai anak api dan menantang Arjuna dalam sebuah duel sebagai ujian kekuatan. Duel antara Arjuna dan Wisanggeni berlangsung dengan dahsyat. Panah-panah Arjuna melesat bagai kilat, namun Wisanggeni
mampu membakar setiap anak panah yang mendekat. Dalam sekejap, Arjuna menyadari bahwa kekuatan pemuda ini bukanlah kekuatan biasa. Akhirnya, di tengah duel, Dewi Dresanala turun dari kahyangan dan menghentikan pertarungan mereka. Dengan air mata yang mengalir, ia mengungkapkan bahwa Wisanggeni adalah anak mereka berdua. Arjuna, yang merasa bersalah karena tidak pernah mengetahui keberadaan putranya, memeluk Wisanggeni dengan penuh kasih sayang. Wisanggeni pun merasa lega mengetahui bahwa ia akhirnya menemukan sang ayah yang selalu ia impikan. Setelah mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya, Wisanggeni memilih untuk ikut serta dalam perang Baratayuda bersama Pandawa. Dengan kekuatan api yang ia miliki, ia menjadi salah satu satria yang paling ditakuti di medan perang. Tubuhnya yang menyala-nyala membuat musuh-musuh gentar hanya dengan melihatnya. Namun, Wisanggeni tidak hanya bertarung dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang ia warisi dari Arjuna. Ia menjadi pelindung bagi para Pandawa, mengorbankan dirinya di medan pertempuran untuk memastikan kemenangan pihak kebenaran. Wisanggeni akhirnya tidak bertahan hidup setelah perang besar tersebut, karena kekuatannya yang luar biasa dianggap berbahaya bagi keseimbangan dunia. Ia kembali ke alam api, menjadi legenda yang dikenal sebagai kesatria yang lahir dari api dan kembali menjadi api. Kisah Wisanggeni dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Hingga kini, para satria dan rakyat masih menceritakan legenda tentang sang putra api yang tak pernah takut menghadapi takdirnya. Bahkan jika takdir itu berarti kembali menyatu dengan elemen yang melahirkannya.